Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kami mengatakan dengan melakukan atau biasa pun kami membuka cara-cara nostalgia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan oleh Allah. Aku datang memenuhi panggilan. Aku datang memenuhi panggilan. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Niki tarbiyah itu insyaallah nanti melalui sampun berikhraq khususipun ya sudah niat ikhraq. Apakah itu umroh atau haji nanti memperbanyak membaca sakit kali lagu cukup lagi sakit sehat sehat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal la syarika lak. Maka insyaallah artinya termasuk di lomba satu mendaratnya insyaallah di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz menikah di Madinah. Insyaallah dan biasanya seperti itu. Nah, nanti setelah sampun rampung melaksanakan abadi ini menikah menghabiskan waktu atau melaksanakan sholat 40 waktu wonten masjid Nabawi, nanti dikomando ini ketua kloter atau nanti dari kantor menginstruksikan panjenengan untuk melaksanakan mandi bisa untuk ramas dan sebagainya. Setelah itu nanti berpakaian ihram, tapi dirinya tentu dari dirinya saat pun
gue bersiap semua masuk kendaraan, nanti sarang-sarang berangkat menuju namanya Masjid Nabawi. Itulah yang nanti menjadi mikot. Mikot itu maksudnya tempat kami jenengan nanti setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi dan nanti ditambah dengan sholat mutlak yang lain, baru nanti insya Allah dikomando oleh para ketua atau ketua umum bersama-sama melafalkan niat umroh. Seniat yang paling sederhana, labbaik Allahumma umrah. Itu yang paling sederhana. Nawai akutari nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Monggo bagus pokoknya dalam niat bagi melaksanakan umrah krono Allah. Terus mulai hari ini dan seterusnya harus niatnya selalu diperbaiki. Bahwa niat kita semata-mata itu di dalam talbiyah labbaik Allahumma labbaik, bahwa aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, terus niat panjangnya dari situ karena memenuhi panggilan Allah. Karena alhamdulillah dengan berbagai macam apa diharapkan dan sebagainya, insya Allah tahun menikah panjenengan termasuk yang terpilih untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Terus menyebut panjenengan betul-betul karena Allah, tidak ada yang lain. Dan kemudian lanjut. Nah, ini kami menyebut untuk dikali mana-mana nanti ibu bapak-bapak pengdalam umroh itu ikhlasakun ikhram tawaf sa'i dan syukur. Umroh itu ikhlasakun ikhram tawaf sa'i dan syukur. Umroh itu ikhlasakun ikhram tawaf sa'i dan syukur. Jadi Allah mengalami dengan ibadah umroh ini juga salah rukun namanya ikhram utamanya dan berpakaian ikhram. Sampai pun biasakan nih untuk pakaian ikhram kalau bagi bapak-bapak nanti panjenengan menggunakan dua helai kain tanpa berjahit. Kemudian kalau ibu-ibu dikasih pakaian biasa, namun ada beberapa yang boten ini ditutup. Apa mau? Nah, berapa kayak wajah. Ini boten tidak boleh ditutup. Jadi itu mungkin sudah diikat. Ikhram. Nah, kemudian nanti insya Allah wonten larangan-larangan ikhram. Larangan itu kalau insya Allah itu sudah saya dengarkan, Pak Yaya juga sudah menyampaikan itu nanti kalau tanggal. Terus awak mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad. Insya Allah mulai Senin dipraktekkan. Senin dipraktekkan termasuk hari pun menolak ikhram deh. Yang ikhram itu dan saya diambil yang penting terus ada sebagian yang kalau misalkan ragu-ragu karena menggunakan pakaian ikhram itu tidak boleh berjahit kalau tidak mau memakai sabuk. Nah, ini kan jenengan oleh sangat ini dipakus itu Pak nopo kados kain yang didalam itu tentang jahitan kados suian itu nopo itu menarik. Tapi ada yang berpendapat bahwa sabuk itu tidak termasuk pakaian, sehingga
awal untuk hanya mulai dari acara tahu kalau bisa menjiu tapi usaha itu masya pulau masih kalau kalian itu umur 3 dosa boleh sakit loh boleh sekali keluar. Namun mencari posisi yang kira-kira sejajar dengan pensiun disebut pas kira-kira mendekati menghadap Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai perlambang bahwa kita sudah mencium hajar. Terus nanti berkeliling sebanyak 7 kali. Nah biasanya kalau benjolan lari itu nanti kayak bilang, saya kayak bilang, enten saya ngambil masbeh, saya di sini nanti hitung butir, ini ada yang berbeda, gampang ya, nanti kayak itu, kita itu mungkin satu taran tidak, berarti itu ini yang paling berhubungan insya Allah tanggung jawabnya di ketua rombongan tapi dengan insya Allah untuk ketua rombongan menyatakan selesai berarti sudah 7 bukan saya protes dong nah berarti kalau kesalahan kita berhasil terus Saki ini akan jelas bahwa ini Pak kadang doa ya mungkin 10 sudah insya Allah akan dengan ini sedoyo masing-masing itu mendapatkan buku panduan doa kalau memungkinkan dengan sertifikat ini diutami 2 kali tua rombongan dengan kasih kan amin buat Allah kok buatan apa buatan sakit kan di wali tampil kok selalu membaca tas mulai awal sampai akhir pasti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus antara lain diambil itu nilai sudut yaman. Sudut yaman itu Pak, yang gambar ini kira hajar aswad, ini kira hajar aswad. Sudut yaman ini saya sebelah ini kok. Saya beri ini sudut yamani di hajar aswad. Di antara sudut yamani ke hajar aswad yang itu maos doa sahaja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya hayyu ya qayyum ya rabbal utawi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Next malaikat sing antara rukun yamani sampai hajar aswad. Napa nggih lari-lari kecil menangis karena boten nggih. Karena itu jawabnya kemana? Kadang kita tidak berniat lari kecil terpaksa kita lari untuk orang buli. Itu biasa. Dan kita bilang itu untuk bersabar. Mereka itu juga sesuatu baru yang kalian mungkin dari orang yang Afrika tahu bok aku karena ada uji astagfirullah ini Pak yang di suasana di sana bayangkan seperti nanti di praktek ini nanti satu ini sama mau berkloter lah itu pakai berkloter masuk itu lakukan nomor itu tengah itu tengah pun ombong pun akun tidak tapi di samping kata sana
terutama kalau sudah mendekati waktu haji. Jadi insya Allah kalau perkiraan saya dan pengalaman dulu berangkat awal nanti sekali jenengan itu suasana masih ada baik di Madinah maupun di Mekah. Maka kalau jenengan nggak ada niat ingin memperbanyak umroh umroh sebelum haji, dan di awal-awal jenengan akan melaksanakan sebab pun mendekati waktu haji ini kurang sedoyo jamaah baik gelombang 1 maupun gelombang 2 pun mempal Mekah itu pun luar biasa. Biasanya sampai misalnya di awal itu sekali dalam itu manfaatkan pandangan kalau boleh umroh atau paling tidak tawaf, memperbanyak tawaf di sekitar Ka'bah sebelum datangnya waktu sholat, ganti tahiyatul masjid itu kita melaksanakan monggo itu waktunya masih ada masih ada orang. Tapi nanti kalau sudah uang itu mungkin menaik dahulu pernah kalau kita merasa waktu itu 2001 itu saya berdiri waktu masa itu mau mencium bahasa pasang bahwa jajal sunggal yang kali kelas boleh saja harus jatuhnya biasanya waktu minah dan menolong sama waktu solo ini boleh saja ya ini pun kali Pak Hanafi Balajo itu model berarti itu karena saya ingin saja sebenarnya itu bukan suatu yang harus, karena sahabat Umar bin Khattab pun saya berkata seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium batu itu saya tidak akan mencium itu bukan maksudnya itu bukan sebuah bukan harus, tapi karena yang keinginan itu akhirnya pun keluar itu pabrik kali yang Kalimantan mungkin ternyata barang mungkin apa Pak? Nah waktu masih bahasa itu soal nah itu ternyata Pak ada jadi harus bayar untuk bisa masih bahasa ya sakit dunia itu ya barang itu kita presiden itu bisa mau jalan itu untuk sesuai lain ini kita buat kerja sama kecil ya kali mungkin hari itu memang kue masih langsung lebar hari ini bergerak menjauh itu hanya sa'i berlari-lari antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Ini itu merupakan 14 sidi Hajar Rikolo berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya Ismail. Insya Allah Bapak Ibu panjenengan sebenarnya ketika melaksanakan ibadah haji itu banyak melakukan kegiatan 14 orang-orang terdahulu yang memang pilihan Allah yang itu bisa digunakan sebagai teladan, sebagai uswah bagi generasi-generasi. Jadi Siti Hajar lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan akhirnya kalau tidak menemukan kemudian beristirahat di sekitaran Ka'bah. Itu ceritanya ini Nabi Ismail madar alhamdulillah oleh Allah dari bekasnya kaki Nabi Ismail itulah memancar air yang sampai sekarang kita kenal sebagai air itu makanya terus ceritanya dengan sekolah-sekolah kita ini berlari ke sana ke sini itu memang nampak jelas nopo perjuangan Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim ya, di padang luas dan pada waktu itu tandus sekali benar-benar apa saat itu pun Masya Allah yang terlalu dari power mencari Nabi Haram
apa menurut hotel Grand Zaza sipun nate umroh sipun tetap Grand Zaza Masya Allah tangan berdiri jadi masih ketok sini mulai dari Masjidil Sahih mulai dari Bukit Sofa Bukit Marwah sebanyak berapa kali? 7 perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali berarti sama dengan 3,5 perjalanan 3,5 perjalanan menang dihitung-hitung pinten-pinten jarak hitung antara Sofa dan Marwah itu sekali perjalanan kilang langkung 400 meter kilang langkung 400 meter berarti 4 kali 6 24 hampir 2,5 kilo makanya itu disantai mawon ampun disantai mawon. Oke, untuk berapa-berapanya coba kita nanti di akhir-akhir kita berlatih bersama. Oke, cukur atau tahlil untuk memotong beberapa helai sebenarnya tidak harus gundul. Tapi apa enggak boleh Pak gundul? Boleh. Bapak-bapak kalau ibu bapak-bapak itu biasanya pun langsung gundul. Tapi enten Pak sing nganggo sistem kredit. Karena itu kan umroh pertama, makanya umroh hajinya itu bos itu mawon, mungkin umroh sunah, jadi umroh sunah itu kilo di dulu akhirnya enten seperti itu gimana? Ada yang cukup sebagian, nanti kita minta orang yang sudah kita pastikan dia sudah bertahan orang kita. Insya Allah nanti di bawah bimbingan ketua rombongan itu akan orang yang sudah memang sudah bertahan dulu. Jika nanti bertahan kita kami keluar kali Makakum, keluar bidik Makakum bersama bidik sangat ide itu cukup beberapa tertib ataupun harus turun tidak boleh habis ikram langsung ukur tawaf pakai ikram tapi tidak ikram tawaf sa'i ukur nanti mas. Nah sekarang ini haji itu baru 11 haji itu ikhuma musni wotoi sakur berharap mabrur haji itu ikhuma musni wotoi sakur berharap mabrur haji itu ikhuma musni wotoi sakur berharap mabrur ikhramukum makin mustalifani nama lontar jumroh tawafi fagoh sa'i dan syukur tertib haji berharap mabrur. Tidak lagi Allah haji itu ikhuma musni wampai sakur berharap mabrur langsung ikhramukum makin mustalifani nama lontar jumroh tawafi
pandangannya. Nanti mas, saya mulai larangan mikro. Insya Allah beliau satu sekilas sudah disampaikan oleh Pak Buya Yasin bahwa ini secara bahasa ataupun darah memang sebagai perumpamaan ketika kita mendapatkan benda dalam melakukan sesuatu itu dengan membeli keluarkan darah yaitu dari seekor kambing. Dan wonten macam-macam wonten dan musuh ini khususnya bagi kita jamaah haji dari Indonesia ini hukumnya memang wajib Bapak Ibu, itu sesuai di situ di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, dalam hal ini kita bahasa Indonesia melaksanakan haji tamattu, artinya melaksanakan umroh dari haji, wajiblah yang menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci, 7 hari dilaksanakan di tanah air. Tapi insya Allah Ibu panjenengan semua untuk jamaah Indonesia tidak akan khawatir itu, karena biaya panjenengan itu sudah termasuk di dalamnya untuk membayar pun mesti dibayar, maksudnya pun mesti dibayar karena biaya panjenengan itu di dalamnya juga sudah termasuk untuk membayar. Dan ini memang karena bukan melanggar, memang karena perintah Allah khusus bagi yang melaksanakan haji, di mana umroh dahulu dalam hal ini adalah haji tamattu dan ifrad, sedangkan yang ifrad itu terus insya Allah dengan nanti di sana kalau saya campur-campur biasanya pun nanti ada waktu khusus dengan akan diajak jalan-jalan sebelum datangnya waktu haji. Terus sekarang dengan ini ya beribadah, tapi juga bulan kemana ibadah ya beribadah di haji. Coba itu kan hanya doa kita saja, hanya mulai tanggal mulai 8 dengan persiapan untuk mewukuf nanti 9, 10, 11, 12, 13, 5 sampai 6 hari selesai haji pun rampung. Nah sana sih semua karena kita pertama kali misalkan dari orang umroh harus melaksanakan umroh nah satu minimal. Nah selama waktu kita nunggu, karena kita di Mekah rata-rata sekitar 40 hari plus Madinah 40 sampai 42 hari, 40 sampai 42 hari. Kalau dikurangi 8 hari di Madinah kurang lebih 30 sampai 32 hari. Terus mungkin dengan dari Madinah kalau masih menunggu menggunakan waktu. Nah disitulah nanti kesempatan ya umroh sunnah yang memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, karena kita pahalanya dilipatkan di 100.000 kali, masya Allah. Nah ini pacitan masjid Ibrahim keimanan, apa maksud itu keimanan? Dimanfaatkan dalam waktu menunggu waktu ini sering-sering kita berada di masjid, tapi tetap harus melihat kondisi kesehatan. Terus ditek sebelum waktu haji, pas waktu haji malah pun pro. Jadi mungkin
sudah usia 50, 60 ke atas nih meskipun ngoten boten jamin lho Pak semono tapi kalau dia rasa yang saya kerja nanti yo loro nih bang itu sing kula kasih duwe sing boten makut itu nang kok foto itu boten makut nek saya iki mulai terkena Pak, mulai terkena mulai jadi dengan konsultasi itu konsepnya meskipun dari begitu ramai konsep batuk masih lah nanti kalau dari masih apa ini dipantik karena ya cuaca nah itu mungkin tambahan nah kadang Bapak Ibu terutama kalau di Madinah itu kan ekstrim di Madinah itu kalau enggak kalau pas puasa itu panas kalau dingin ya dingin nah ini rata-rata begitu tapi kalau kita biasa saya berapa ini saya puasa atau juga biasa tapi nyampo orang itu banyak masyarakat karena udaranya kering udara kering maka dianjurkan untuk senang memakai masker dan disemprot terutama kalau keluar ruangan melalui beber tapi kalau dari luar ruangan ya itu dianjurkan kadang-kadang pak kalau apa sisanya mau beberapa masa tapi ada tempatnya jadi tidak sembarangan jadi di hotel itu biasanya disebut silakan tempat-tempat tapi sebelum yang sebelum rokok jadi senang-senang memakai kalau ke masjid dalam waktu menunggu kan insya Allah kalau lokasinya tergantung ya kalau nanti saya termasuk yang 5 kilo lebih atau yang 5 kilo kurang kalau pengalaman itu yang 5 kilo atas itu transportasi aneh ya karena di kawasan yang jauh itu pun disediakan nanti kasus bis kota nanti itu gratis memang khusus untuk jamaah haji itu melalui mungkin jalurnya dari tempat jemaah masjid Haram terus seperti itu. Nah, jadi mungkin terutama menjelang waktu-waktu sholat. Ini yang paling repot, misalkan 30, 10 gratis. Biasanya asal maghrib bisa itu biasanya status juga. Nah yang subuh yang gugur mungkin terdapat masjid. Tapi kok pengen dibuat apa-apa, nampun kesupen membawa tas itu jadi tas kakus mobil. Yang pengen ada gede, kalau tiangkan biasanya ini tas cangkok itu mungkin betul kayak Al-Quran, betul nopo ringan-ringan gitu. Nah ini nanti juga stresek untuk kesukaan untuk tempat serat ada kebetulan sebab ya dengan apa itu kita ngaji dengan tempat itu saat kita lupa karena waktu pintunya itu model itu satu terus walker itu warna kadang sesuai padahal itu kan betul-betul loh ya karena lama tempoh biasanya di pendek dibutuhkan tempat petugas daripada itu dia dengan betul-betul tak cangkong dalam biara plus resek untuk nangkep itu menjadikan malih umami para dengan berpesuat biasanya dia untuk ngalam budaya diskusi kita itu pengen kan karena itu sana mumpung di sana pengen akan itu dekat dengan Ka'bah jadi benar udah berhasil itu nah ini dia betul kalau tasnya ini kuatannya kami kok belalang anak 9 sholat malah batal padahal ujungnya betul tengok begini Pak saat ini itu terpinggir-pinggir saja terpinggir-pinggir apa itu ya
jam-jam itu Pak, ibu dia saja, ibu tuh asal dia bukan asal terdapat. Medal dari beberapa saja, buat saja. Apalagi hari Jumat, apalagi hari Jumat, sudah mungkin dia terpaksa nanti berada di luar. Kalau bertemu lawan saja bisa disimpan di situ. Kok jenengan kalau yang ini nggak ini kan masih satu saja yang tinggal, yo ini lama. Tak kayak ini tidak tertutup bom. Nah itu pun baru saya kan lewat betul kan. Mungkin pasangan pun dibersihkan. Kalau orang lain biasanya jarang dikenal, biasanya dibersihkan. Baik, jadi dam nusuk ini adalah dam ketika kita melaksanakan bersama Tuhan. Ya, terus dam nusuk berupa mengambil sektor kambing, berupa mereka. Atau kalau tidak mampu dengan berpuasa 10 hari, 3 hari berkah, 7 hari kita akhir, kemudian di antara puasa yang 3 hari dan 7 hari itu ada jeda hari. Maupun kalau jelaskan insya Allah sama Indonesia kita akan lanjut. Dari saat, nah ini dari saat ini biasanya yang terkait dengan ketika kita melanggar larangan-larangan ihram. Lalu setelah kita lihat labbaik Allahumma umratan atau nawaitu umratan wa ihramtu biha lillahi, sejak itu larangan-larangan ihram berlaku. Nanti nopo kemawon insyaallah nanti ada keterangan. Kemudian di sini dalam syariat itu juga perkara-perkara wajib haji yang terpaksa dengan tidak bisa melakukan karena uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang memang berikut atau sakit sehingga kita tidak memungkinkan itu. Misalnya kita melempar jumroh, contohnya ini melontar jumroh itu kan kita harus datang ke tempat pelemparan jumroh. Nah kalau kondisi kita sakit kan bukan mungkin. Nah disitulah maka kita wajib membayar dan melempar jumrohnya itu diwakilkan. Ya mungkin kalau membawa mobil ya mungkin dilemparkan mobilnya atau diwakilkan pada ketua RU atau ketua RU. Tapi tetap bayar, tetap bukan jadi wakil itu berarti suratnya dulu. Nah di situ misalkan kita tidak berikrar, ini kan kayaknya tidak mungkin, tapi termasuk salah satunya. Artinya kita tidak berniat tidak mungkin ya, mesti sejak kita aja sudah niat untuk melaksanakan haji, ya kita sudah berikrar. Kalau kita niatnya mungkin tidak haji, ya itulah. Kemudian tidak melakukan mabit di Musdalifah. Nah ini Pak. Jadi sehingga ini urutannya tanggal 8 itu nanti ketua rombongan dikumpulkan biasanya di lantai bawah untuk koordinasi, dan hari itu juga siangnya nanti atau sorenya itu diberangkatkan. Jadi sejak pagi itu sudah dikoordinir mulai dari kendaraannya, tasnya yang dibawa tas tentengan, bukan kopernya ditinggal di hotel. Jadi ketika tanggal 8 Zulhijjah itu nanti dengan mau diberangkatkan ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, itu nanti yang dibawa tas tentengan, tas kopernya ditinggal. Pakaiannya jenengan bukan usahakan atau kata-kata kalau bersari, sebab itu nanti
kan kalau yang wukuf itu tetap memakai baju ihram ketika wukuf, kemudian mabit menika bermalam di perjalanan antara tempat wukuf sampai ke tempat para jumroh itu ada namanya musdalifah. Kewajiban kita nanti di sana mencari kerikil sampai menunggu waktu tengah malam. Sistem pun nami pun taruh untuk sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Saudi untuk menggeser jamaah yang wukuf sampai di Musdalifah sampai ke Mina. Itu insya Allah langsung sekitar karena jalurnya pun diatur kalau begitu atau sebut menyelam terus nanti jadi buat tetangga ini saat dari konsep budi kendaraan itu harus seperti kacau. Nah, saya buat kendaraan itu waktu itu nggak tahu. Jadi mungkin kira-kira bismillah biasa pun karena wukuf kita kan mulainya sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Berarti saat nyebar ini dengan pun selesai melaksanakan wukuf. Nah, ketika wukuf ini diharapkan dianjurkan karena waktunya sangat sebentar dengan banyak tadarruk, istighfar, mohon kepada Allah dan memohon apapun yang panjenengan terutama untuk selamat dunia, selamat itu monggo. Nanti kan kita akan mengadakan wukuf dulu ya, wukuf selesai. Nanti waktu-waktu itu kalau nggak yakin dulu mengajukan setelah wukuf itu yang menang ini malah yang enggak, utama dengan dalam sehari rumah. Tidak ada pembatas kalau maksudnya mohon kepada jadi itu kita akan jatuh kita akan Musdalifah itu mungkin tempatnya aku bayangkan dulu deh namun lapangan namun jalan kecil-kecil dengan esok-esok di siang itu betul ya insya Allah kalau kita buatan tempat-tempat untuk berduduk sambil menunggu waktu tengah pun tengah malam nanti pun akan berduduk jamaah Kabupaten Pacitan Kloter sekian untuk segera rapat di pintu keluar karena duduk diangkut oleh bis masuk kita menuju ke tempat pelemparan jumroh apa Bapak Ibu? Yang pertama kita melempar itu berarti sudah tanggal 10 Zulhijjah karena sudah lewat tengah kita nanti melalui pas pintu masuk itu udah langsung biasanya itu sama Indonesia itu lantai kali lantai 2, 3 karena itu ada 5 lantai saya gambari nanti masuk coba buka apa ini gambar sini nenek nah ini gambarnya tempat pelemparan jumrohnya ada seperti ini pun bertingkat-tingkat sama loh kita ini biasanya rata-rata di lantai 2, 3 di lantai bawah ini jamaah dari Malaysia itu yang biasa saya lihat itu mungkin terkait kali nomor lokasi kita di mana karena tadi dari Musdalifah itu kita tetap ke Mina dulu Pak ya kemah untuk namun barang-barang insya Allah ini nomor tempatnya saya berhasil
pun ber-AC, kamar mandi ini ukur-ukur pun bertambah, ukur-ukur. Yang pilihan itu, Masya Allah, jumlahnya tidak sebanyak dengan jamaah. Makanya saya bapak-bapak saya biasa itu dilindungi kali kalau saya ngomongnya ini rumah itu sampai dengan pengajian kamar mandi kan satu salahnya suatu lima empat ngomong anak-anaknya di ribut dia rumah itu di lalu berkata sekarang kalau ditambah kita tahu tambah itu gambarannya jadi itu mungkin itu terus langsung kita menuju ke tempat peleparan kira-kira jaraknya untuk jalan haji Indonesia 2 sampai 3 kilo berjalan kaki. Maka haji itu memang ibadah fisik sambil harus dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya, istirahatnya. Jalan mampu nekat jalan 10 kilo malah semaput ya pokoknya disesuaikan kami kalau kondisi kita masing-masing yang penting kita jaga. Biasanya itu ngambil nambah semangat satu rumah itu kita baca tasbih sama-sama yang terowongan di jamaah Indonesia harus melalui terowongan Mina. Ini adalah ketentuan. Terus umpamanya ini tempat kemah atau Mina, ini wonten bukit, terus ini tempat peleparan jumroh. Nah kita itu posisinya di sebelah bukit ini kok, maka harus melalui terowongan. Alhamdulillah terowongan yang sama pun 2 jalur berangkat, jalur keluar. Kejadian tahun pinter loh, saya pernah berbanyak itu ketika itu baru 1 jalur. Belalah listrik mati, kipas listrik mati, ya sepuluh sedang. Ya mudah-mudahan kita tidak akan terjadi sesuatu amal selain amin Allah. Dua jalur di dalam ini tak lebih uang ini sekitar tidak terasa panas. Keluar dari terowongan. Kalau jalan Indonesia biasanya kan ini Pak enten jembatan enten ini tapi mengarahnya ke lantai 2. Mengarahnya ke lantai 2 langsung dengan kan melalui ulah usul akobah. Jadi yang mengenai harus berubah itu saya tunggu langsung lihat ini rumah. Terus untuk yang akobah itu dengan si pertama kedua akan dilewati. Karena yang akobah jujur. Kalau terjadi ulang usul akobah. Jadi dengan ketika masuk pertama sampai nanti ada yang tubuh atau jamaroh atau jumroh akobah. Itu peluang biasa kita nanti yang ringin Pak. Saya masalah belajar mengalami namun kados tubuh ini licin kados tubuh Jogja atau tubuh Monas kayak benderanya ini benar itu yang dipakai tubuhnya masuk lah karena tubuhnya namun ngambil Pak lah saya mulai paling bubut dari segala arah niku pamane lolos boten kena ibune yo kena banget konsone niku makanya kemudian alhamdulillah namanya pemerintah Arab Saudi sudah mensikapi dengan merubah bentuk jangkau itu menjadi kados apa lempengan buah jadi tubuhnya bertenang kayak tubuhnya ini tapi
7 meter pipih melebarnya dari arah sana dan arah sini. Dan insya Allah tidak ada menteri yang lolos minggu mau dobur sampai lantai 5 lah. Jadi subuh dulu pun sampai lantai 5. Jadi buatan insya Allah itu bagus. Enak sih itu kok ya menurut saya kayak kok kecil lantai. Dan itu untuk ada untuk berhasil Pak. Jadi anak langsung dikubur balik ke depan mereka. Jadi aku khawatir. Itu nonton berhasil ya. Mana juga dipilih itu sebenarnya ampun butuh terus perizinan itu pinter Pak. Minimal pinter 70 itu kalau yang mengambil nafas sani. Nah tersebut setelah kita melempar jiwa narkoba kita bermalam di Mina selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13. Niku paling boten jenengan membawa 70 kerikil ini dianggap pas itu lah kok yang kececer yang ini itu upahnya sih upahnya. Tapi kalau yang mengambil nafas dikurangi 1000 karena kalau yang nafas awal cukup tanggal 11 dan 12. Zaman Indonesia bagaimana? Rata-rata kalau belum dikondisikan dari tanah air mengambil nafas sani, kecuali mungkin dikabulkan itu sudah dikondisikan nanti jamaah ini mengambil nafas awal. Kenapa begitu harus koordinasi awal? Karena itu harus terkoordinasi dengan panitia di sana di Mekah sana. Kaitannya kita transportasi. Kalau kita mendadak, ayo bikin awal kendaraannya udah aneh, parah dengan termasuk wonten malih zaman yang melaksanakan istilah itu kalau Pak Manazul niku kita dikondisikan sejak di tanah air. Aku dadak mesti muni kacau. Terus tanjur biasanya pun bahasa Sanskerta keluar dari hubungan. Karena bahasanya keluar dari hubungan, maka ya harus komitmen hubungan itu yang akan mengadakan setelah melempar jumroh itu tidak langsung ke kemah, kembali ke kemah, tapi langsung menuju ke Masjidil Haram. Pokoknya setang jawab. Tapi kalau tidak ada, kita ikuti saja apa yang sudah menjadi programnya Allah. Itu insya Allah lebih. Tentang ini mungkin sudah pada prima di yang mana dulu kan kita sudah dari perjalanan dari pagi menuju ke Mina ke kemah, dari kemah sudah jalan ke tempat pelemparan jumroh, masih harus ke Masjidil Haram. Kalau fisiknya berhentian itu malah kurang baik. Terus kita balik ini tadi masih dalamnya ya. Tawaf pada apa Bu? Bapak? Tawaf perpisahan. Jadi kalau kita sudah mau pulang ke tanah air itu melaksanakan tawaf pada. Kok jenengan boten saged, maka di sini juga terkena
mundur ke tanah air. Dinamo Kotapo, kita bisa dinamo Kotapo. Dan itu langsung menuju ke bis untuk kita berangkat menuju bandara. Karena kita bulan 1, insya Allah nanti langsung ke bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ada waktu 1 malam untuk menuju penerbangan. Kalau dulu kadang diajak ke Masjid Agung, juga ke Laut Merah. Kali ini ya sambil pulang sambil jalan-jalan dulu Laut Merah untuk melihat air terjun raksasa, air mancur raksasa yang menurut kabarnya konon tingginya 100 sampai 150 meter. Tapi karena kita melihatnya dari kejauhan, dia kaya perkiraan saya ini beri agak di tengah laut air mancur terus wonten sepeda yang biasa. Ini pun aku terus orang sana itu karena mungkin ada gambar kalau orang biasa itu besar ya, maka ada sepeda begitu besar terus dijenengi sepeda Nabi. Tapi yang jelas juga kita diajak ke makamnya Siti Nurbah. Terus di sana ada mungkin terutama mungkin ibu-ibu yang punya mantu dari ada keturunan, mungkin namun informasi tambahan dari bermanfaat di sana ada kurma muda, kurma masih muda, masih nggak kurma hijau itu informasinya katanya nih ya lah semua itu adalah pemberian Allah. Itu katanya kenapa itu kata gitu daerah itu wow apa terus juga di sini bisa dikenakan kepada orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah karena sebab tertentu seperti sakit atau peperangan. Ini biasanya khusus zaman-zaman yang bukan zaman Indonesia, kurang sana itu seperti laut pamannya haji itu kan orang itu ada haji tamattu, ada haji qiron, ada haji ifrad. Haji tamattu contohnya kalau orang Indonesia melaksanakannya antara umroh dan haji itu kan dalam satu waktu itu. Tapi kalau orang yang di sekitar sana itu diberi waktu mulai bulan Syawal itu sudah termasuk bulan haji. Maka boleh bagi orang yang terdekat di sana melaksanakan umroh dulu di bulan Syawal, terus mundur ke bulan Ramadan ketika mau haji baru kembali ke Mekah. Masuk itu. Kalau kita masa ngurusinnya Indonesia mungkin kenal sebentar ini tuh tadi biaya 60 alhamdulillah Masya Allah 60 Pak ya Allah zaman dulu di 2001 kalau bukan plan itu apa itu? Oke, kalau nasinya kan kita ini kalau itu ya itu alhamdulillah. Nah, aku kan sakit alhamdulillah. Artinya di kemudian itu bukan semua unsur itu. Di podanya berarti zaman dulu tahun Desowo peserta kelas. Terus 2009 itu 21 saat ini pun 6 ini yang penting masuk berapa pun ya anggap ini seperti ini kalau ngomongin paling benar lebih pas pas karena itu juga ini soalnya pasti paling
Aku dianggap pas masakan ini sama pas. Nih, lanjut mas. Dan kapal. Nah, ini semua kaitan langsung dengan larangan ihram. Ketika ihram itu ada larangannya kita memakai pakaian yang dijahit, memakai penutup kepala. Ini ada cara penutup pakai kepala dan itu insya Allah dengan juga harus hati-hati. Karena terutama ketika sudah berikrar pas subuh. Karena informasi sekarang di Mekah itu sering terjadi. Nah, itu di Indonesia itu satu orang kos nutupi kepala, gitu. Biasanya kamu sarung itu barang. Lalu kalau ini pernah ini Pak, betul. Saya itu pakai susah. Pulang nggak sadar kita melakukan itu belajar udah. Nah, saya pas Pak, kenapa ya? Baru sadar, kenapa? Ini cepat. Astagfirullahaladzim. Nanti itu pengalaman itu tidak ada sederhana, tapi kalau bilang jenengan ya atas-atas. Sebab itu termasuk kita sudah memakai penutup. Jadi kain yang kita pakai itu juga harus dipastikan. Kalau bahasa najis yang itu tidak apa hotel dan berjalan di taruh saja. Nanti belakang kalau sudah tahu kan ya tidak apa-apa kalau sudah nanti sebenarnya harus hati. Kemudian untuk wajah, memakai kaos tangan, memakai wangian pada badan dan pakaian. Kalau sebelumnya dianjurkan, sebelumnya, tapi setelah kita mandi semuanya sudah bersih, pakai wangian dulu, wangian yang tidak mengandung alkohol. Kalau sebenarnya kalau satu itu bahasa Riko. Riko itu gimana masuk Pak menyawal itu yang saya mulai kali bilang, saya kawal bilang saya dosornya mungkin jenengan pun kenal Twitter pengajarnya itu saya berkopiwan di mana, tapi kita ya seperti wani plus apa dan kontrolnya darah itu itu boleh dipakai setelah kita niat, maka tidak boleh memakai wangi. Terus memakai minyak rambut baik yang rambut atau tidak, mencukur rambut dari dulu pada badan. Jadi biasanya pun ketika kita masih berihram setelah di Mekah, kan kita perjalanan cukup lama dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih mungkin di 9 jam, 7 sampai 9 jam. Padahal itu sama 1000 meter itu jarak di bawah 100 kilo, karena jalan di Penang, jalan tol itu saya dari ini saya. Mekah itu antara Madinah ke Mekah jalannya lurus, kemudian dengan Nabi ya awal biasa semangat. Nah, mungkin di situ ada pos-pos alun-alun atau checkpoint antara nanti ada beberapa titik itu nanti dengan disukai aduan, disukai ganja, disukai apa kurma itu mau sedekah orang rasa. Nanti kita beberapa kali berjelas sampai di Mekah. Nah, ketika sudah sampai di Mekah, biasanya kalau perbuatan kakak misalnya luasannya sudah benar, habis. Nah, ketika habis nggak ada hati-hati Pak.
harus hati-hati karena kalau ada yang rokok dan sebagainya ini termasuk nanti di sini termasuk yang hukumnya mencukur rambut rokok itu diupayakan jangan sampai itu hanya informasi. Kemudian memotong kuku atau mencabutnya. Kemudian juga ini tidak tertulis ya, ketika di tempat hukum itu kan ada banyak pohon, ada pohon Soekarno, ya pohonnya namanya pohon Soekarno, jenisnya kaktus akasia. Lah itu saya tanyakan kenapa dinamakan pohon Soekarno, katanya dulu yang membawa pertama kali bibitnya itu adalah Indonesia atas perintah Pak Presiden Soekarno. Kami ini pun tentu itu watak pohon Soekarno. Ini kan akasia ini. Nah itu pas awal itu Pak, lalu pas mungkin dengan mudah, bukan sadar, bukan sadar metode ini sampai kleng, gitu. Kemudian tentang rumput mencabut rumput, itu termasuk larang. Termasuk membunuh binatang termasuk. Terus selanjutnya sebagai kebijakan sebagai tebusan dari jenis pelanggaran di atas, jamaah boleh memilih dam yang harus dibayar. Antara lain membayar dam dengan seekor kambing atau membayar fidyah dari Allah dan jelasan pemilik dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin masing-masing setengah syak atau 2 mud atau 1,5 kilogram beras kalau nilai kalau beras hari ini harga sekitar 15 rata-rata ya, 15 berarti kalau 1,5 kilo 10 mahal ya diberatkan 30 berarti ya 30.000 berarti 30.000 kali 6 jadi kan yang kambing jadi kalau ini alhamdulillah kita ada seperti ini sesuai dengan fikih hajinya penjelasannya seperti ini membayarkan dengan seekor kambing atau itu bisa membayar fidyah dengan bersedekah kepada manfaat miskin. Kalau mungkin ya kalau beras di sana mungkin kalau lebih mahal. Nah, kemarin kalau beras Bank Indonesia ini per kilo awal bocor ini beras dua-dua itu saya alis ini ya, tapi kok boleh tak beras tertentu beras itu kan sebetulnya kok baru dulu nah itu beras biani nasi Bukhari kok di sini Pak Bukhari ya mungkin dulu kegemaran Pak Bukhari enter saya ngasani nasi mandi mereka yang pados memenuhi Indonesia apa pun yang buat tengah tapi kadang ada sembunyi ada enter restoran yang langsung memang boleh tidak izin kalau kasar izin ini harus bakso itu yang itu sekitarnya biar pemerintah itu antara 10 sampai 15 kayak itu yang rupiah ini yang sebenarnya 3.000 berarti 30.000 utari yang 15 itu benar-benar seket rusak nah mungkin ada kayak ini lah misalnya bertahan itu kayak ini lah yang bunyinya dibuka itu sini ya sing dodo umat dodo ini itu kadang 4 sampai 5 ya
Ini Pak, mau itu kalau terpikir itu ilegal kalau dia tidak punya izin. Jadi itu kita tidak kalau ini lepas dari suara tidak aman, menarik langsung tutup, jadi menarik. Makanya dengan buku itu dengan di dua yang berupa nah itu terus saya ini baru sekali orang sedekah. Jadi kadang itu Jumat biasanya kita sedikit bisa berkah. Itu biasanya pun melakukan nasi goreng dua tiga kita nasi awal, nasi babi atau kita nasi telah budaya. Jadi sholat di sana itu ada yang beberapa. Sholat di tanah haram, sholat di tanah haram itu sama juga bahannya seperti sholat di masjid. Tapi kita kan masing-masing orang masih bahannya sama dengan yang di masjid haram. Aku satu atau Indonesia, pokoknya tak usahakan selalu sholat di masjid. Itu di masjid kakak di sekitar ngomong itu kan sekarang dulu ya. Setelah hotel tadinya kan tidak ada masjid. Saya juga kadang ya karena petugas yang terakhir petugas itu kan harus dogo orang yang sakit itu. Jadi benar saat jamaah yang sakit malah ditinggal yang masjid. Oh itu orang terpaksa disolat di dekat hotel. Lanjut. Membunuh binatang buas ini sesuai dengan Quran surah Al-Maidah 9. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buas ketika kamu sedang berperang. Barang siapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah dengan mengganti binatang ternak seimbang dengan hewan yang dibunuh. Tapi insya Allah untuk yang membunuh binatang ini kok sama Indonesia saya kira kurang pekerjaan. Zaman satu yang zaman ini dimasakan. Saya itu binatang ini ini toko itu Pak. Jadi dengan sepanjang perjalanan hotel ke masjid itu kaki ini musim dulu ini bukan binatang. Gitu, oke hari pertama tunggu hari kedua tunggu saja, hari ketiga tunggu tengah, terus hati-hati pasang sama Indonesia bagus. Bukannya Pak sakit sebenarnya kalau kita senangnya belum pernah ya, kok mungkin loh. Ini coba dulu. Itu saya betul mau sangat pesona Bangladesh, India, Cina masih Cina itu kan ada dikira komunitas orang Cina sana yang hari ini itu sekitar 40 juta. Jadi orang Cina tidak semuanya komunis. Termasuk yang jalan kita. Jadi itu hubungannya sakit. Terus pakai apa punya damai. Bukan. Kamu terang gue sesuai pak. Balik ke alhamdulillah. Tapi ini nikmatnya. Akhirnya perjalanan yang tadi jauh dari kurang kosong. Nanti kembali lupa kayaknya tadi sudah jauh ada kendaraan yang nanti sampai di terminal Tengah tapi di sampingnya masih di kecuali kalau sudah waktu sudah mendekati haji itu tetap kendaraan tidak bisa dekat sekali dengan Masjidil Haram, tetap di luar terowongan, jadi tetap di luar terowongan. Jadi jalur itu hampir rata-rata sebelum masuk ke Masjidil Haram kan kalau
waktu turunan. Karena yang dengan kali kita mepet kalau jadi masih halaknya takut sekolah cekungan. Nah kita berada di bawah ini. Ketika mau masuk ke kawasan Bung hampir semuanya, mungkin ada satu bulan yang tidak, tapi hampir semuanya melalui Nah ketika menjelang waktu haji itu bis pun sakit masuk ke dalam, tetap parkirnya di luar terowongan kita jalan lagi. Kira-kira itu seperti apa? Jadi sebenarnya aku kaget. Terus Indonesia memang rata-rata ada dua, tidak tahu apa salah kalah. Oh ini karena sekarang terbuka. Jadi kawasan ini Jawa, Malaysia ini masuk dalam Indonesia di ada dua. Tapi hotelnya bisa beberapa persen. Kalau jamaah umroh pelanggaran namanya sama itu, tapi luar biasa ya. Bisa diganti dengan puasa dengan perbandingan 1 hari 3/40. Bukan banget lah. Banyak hari maksudnya kalau diganti dengan puasa. Nilainya kan dengan seekor kambing tapi kalau dibuat dengan beras kan banyak. Dengan kebiasaan dan ini tidak ada, insya Allah nggak begitu penting. Nah ini Pak Kolom ini Pak Yaya ini melakukan atau berhubungan suami istri, khususnya ini pasangan muda yang beberapa ini sepuh-sepuh pasangan muda apa enggak boleh Pak? Boleh, tapi di waktu-waktu tidak berikhram. Kalau masih berikhram, ini pelanggaran yang paling berat. Kau bisa jelaskan. Jadi ini pelanggaran yang paling berat. Bahkan kalau dalam belum halal, maka haji kita menjadi tidak sah. Mulai sedih dulu. Hajinya harus dipotong, hanya sebulan, terus tidak luar biasa. Ini hadis yang bisa dari Allah itu monggo mungkin orang ibu-ibu bapak monggo niku memang tapi kalau tas itu maksudnya tas yang agak besar
Ibu di dalam berwiko, kemudian sakit